Rasil TV untuk Islam yang satu. Ya, masih bersama Silaturahim yang menyampaikan tausiah sore, iman dan takwa membawa kita pada cinta kepada tanah air. Saya akan ke SMS yang dikirim, Ustadz. Memperkaya diri, mengabaikan pembangunan, imankah itu, Ustadz? Iya, dari hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jelas itu imannya tipis ya. Sebab orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman itu sangat berat cintanya pada Allah. Cinta pada Allah pasti dia mencintai tanah air yang disediakan Allah, diberikan untuk dia. Dan ketika cinta tanah air, dia mencintai manusia-manusia yang ada di tanah air ini. Itu iman. Itu dari dulu disampaikan, NU itu menyampaikan hubbul watan minal iman. Waktu masih perjuangan dulu Muhammadiyah juga. Padahal itu memang bukan hadis, tapi memang harus begitu. Mencintai tanah air itu bagian dari iman. Cintai bangsa yang ada di tanah air bagian dari iman. Agama kalau kita lihatkan tuh berbuat baik tuh semua kepada siapa? Pada orang. Pada siapa dulu? Setanah air dulu. Lihat zakat, nolong orang. Wal akrobun, orang yang dekat. Dekat berarti satu tanah air, satu negeri diutamakan. Ada lebih baru kirim ke negeri lain. Zakat atau apa bantuan-bantuan itu. Jadi takwa itu memang membuat orang mencintai tanah air. Tanah air ini tanah air Allah loh. Jangan dirubah. Diajarkan benci tanah air. Tanah air dari Allah. Tumbuh-tumbuhan yang Allah ciptakan juga di sini. Jadi kalau dia terlalu merusak negeri ini, imannya tipis. Siapapun dia, ya insya Allah. Baik, kalau menjual kekayaan alam, cinta apa itu, Ustadz? Dari Pak Budi. Yang menjual kekayaan alam semaunya situ seperti pasir di Lumajang itu, belum tahu apa bagaimana. Itu bukan cinta negeri, dia cinta dirinya sendiri. Itu harus dilihat dulu. Saya ingin dicek itu pasir itu. Itu pasir besi, pasir apa, mungkin bisa dimanfaatkan dalam negeri. Kenapa mesti diekspor? Kita masih banyak membutuhkan di sini. Nah itu harus ada cinta negeri, cinta tanah air, cinta alam Indonesia. Rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad dikirim itu bawa rahmat. Rahmat untuk apa? Untuk alam. Alam itu apa selain Allah? Gunung itu alam, sungai itu alam. Harus dijaga itu lingkungan hidup. Jaga sungai agar tetap bening, tetap bersih. Jaga gunung itu jangan digunduli, nanti longsor, rakyat di bawahnya itu. Jangan buang sampah di got, nanti banjir. Agama mewajibkan menjaga lingkungan. Lihat di surat Ar-Rahman itu ada. Yang merusak lingkungan itu sama dengan membuat kerusakan di bumi ini. Ini negeri ini harus disayangi. Enggak semua harus dijaga rame-rame, rakyat pun harus ikut. Perbaikan trotoar dijaga. Itu alat-alat negara punya, gedung-gedung segala macam itu wakaf, sama dengan masjid wakaf juga. Kita wajib jaga rame-rame. Gimana sih? Maksud cinta segala apa yang ada di negeri ini. Mempersiapkan untuk anak-anak yang akan datang lebih indah di negeri ini. Semua harus begitu. Tidak ada yang buang sampah, jangan merusak apa semua. Menjaga kalau perlu kerja keras semua rame-rame. Di satu negeri orang berebut untuk membuat baik apa yang ada di negerinya itu. Yang nyapu, yang begini, yang begitu. Kita belum ada rasa itu, udah tipis rasa kebangsaan itu. Harus ditumbuhkan. Cinta tanah air itu tidak bertentangan dengan iman, malah diwajibkan. Bagaimana itu arti rahmatan lil alamin? Rahmat untuk alam. Alam itu apa? Lingkungan ini alam, negeri ini alam. Harus dirahmati negeri ini. Gunung jangan dikundulkan, hutan jangan ditebas habis. Dijaga semuanya. Biar anak kita bisa senyum, kita ingin indah lagi negeri ini. Seperti itu, insyaallah. Pak Ustadz, ini dari hamba Allah 0856 sekian. Kalau pemimpin non muslim tapi lebih pro rakyat dibanding yang muslim, tetap tidak layak kita dukung ya Ustadz. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu kita serahkan kepada mereka. Apapun siapa yang berbuat baik kita dukung, ya. Karena cinta tanah air itu cinta kepada negeri ini, cinta kepada bangsa ini. Begitu, insyaallah. Baik, yang berikutnya. Tunggu sebentar. Saya bekerja sebagai karyawan pegawai negeri yang kebanyakannya sepertinya memang sangat patuh pada pemimpin. Kadang-kadang harus
menurut saja apa yang diperintahkan, walaupun itu berbuat kebatilan, karena khawatir nggak dapat pensiun. Apakah ini juga bergantung selain kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Bapak Helmi di Cilodong. Ada, betul. Bapak Helmi, tapi sudah banyak kesadaran seperti itu. Teruskan saja bekerja, ketergantungan kepada pimpinan itu dikurangi, lebih banyak kepada Allah, dan ketika yang batil tidak boleh diikuti. Anda bukan bekerja kepada pribadi dia, tapi pada negara, kantor pemerintah kan, atau swasta, saya belum jelas tadi. Nah, bekerja itu hak Anda untuk bekerja, untuk mendapat kebaikan dari yang karena Anda bekerja, Anda harus mendapat balas jasa kan, uang dan sebagainya, bukan dari dia, itu dari hasil pekerjaan sendiri. Tapi menghormati pimpinan ya silahkan hormati, tapi tidak boleh taat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun termasuk pimpinan kalau itu bertentangan dengan kehendak Allah, dia maksiat atau kebatilan. Tapi lakukanlah tolak dengan cara yang baik. Karena pimpinan bagaimanapun tetap dihormati, tapi kalau ada perintah yang bertentangan, batil, tidak boleh kita ikuti. Nah, bisa-bisalah caranya bagaimana supaya tidak berisiko. Tentu dengan etika lah. Begitu. Tapi kalau memang berat juga seperti itu, pelan-pelan cari pindah ke pekerjaan lain yang tidak ada batilnya. Insya Allah. Insya Allah. Yang berikutnya, negeri yang mengusir rakyatnya dari kampung halaman dengan alasan apapun, Ustadz, apakah layak dicintai? Terima kasih. Yang negeri tetap dicintai, yang harus ditegur yang melaksanakan pengusiran itu. Ya kan? Yang melaksanakan, tidak boleh rakyat itu dipindahkan dari kampung halamannya. Itu sudah dijamin oleh Undang Dasar 45. Yang mengusirnya itu boleh dituntut. Ya, kalau dia pemimpin bisa diberhentikan atau dituntut. Mengapa dia melanggar hak Undang-Undang Dasar 45? Keputusan presiden, keputusan menteri, semua lurah siapapun kalau bertentangan dengan UUD 45 batal itu. Harus itu diamalkan. UUD 45 itu kalau menurut saya itu fikih. Fikih itu bikinan manusia. UUD 45 bikinan manusia. Setiap peraturan yang dibikin oleh manusia tidak bertentangan dengan hukum Islam harus dipatuhi. Peraturan lalu lintas itu bikinan manusia. Karena itu untuk menjaga keamanan dan keselamatan diri itu fikih. Fikih kan la darar wala dirar, jangan bahayakan diri sendiri, jangan bahayakan diri orang. Peraturan lalu lintas itu mencegah bahaya. Wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Ini banyak tidak ngerti kita ini. Seolah-olah tuh kalau yang udah bukan dari kitab fikih ataupun itu bukan agama. Peraturan lalu lintas itu 100% agama itu. Wajib bikin keselamatan, wajib jangan bahayakan diri sendiri, jangan bahayakan orang lain. Wajib kita patuhi. Apa mau bahaya? Peraturan lalu lintas mencegah bahaya nggak? Mencegah kan? Lampu merah nggak boleh jalan. Kalau jalan tabrakan kan? Wajib dipatuhi itu. Kalau bagi saya itu Islam. Islam UUD 45 itu nggak ada bertentangan dengan Quran. Isinya itu. Warga negara berhak begini, berhak mendapat hidup layak, berhak ini. Jadi orang Islam tidak mengerti Islam yang sebenarnya itu bagaimana. Dipisahkan semua seolah yang Islam itu yang urusan ngaji-ngaji begitu. Mengusir orang dari tempatnya itu kezaliman, bertentangan dengan Al-Quran itu. Apapun alasannya. Apapun nggak ada alasan. Alasannya kafir. Dari mana dia tahu kafir? Ya kan? Tapi kan sebenarnya itu semua orang tahu apa masalah latar belakangnya, semua tahu. Ada UUD juga di situ. Ada uang main juga di situ. Itu yang sebenarnya lah kalau mau terus terang. Siapa yang bayar? Nah itu mesti cari. Aparat tahu deh. Nah dicegahlah itu jangan sampai terulang. Sudah kasihan korban satu orang dikeluarkan dari tanah air, dari kampung halamannya yang sudah turun temurun. Yang lebih pedih lagi kalau seandainya itu order dari luar negeri. Aduh, hancurlah kita. Mau dari luar menyiksa bangsa sendiri. Di mana iman itu? Tidak ada terpisah urusan negara dan urusan agama. Hidup sama saja. Agama mengatur, peraturan dijalankan oleh manusia. Dan tidak harus bunyinya seperti agama. Kalau sudah tidak bertentangan dengan agama, itu sudah harus wajib dipatuhi. Masalahnya tidak bertentangan. Tidak ada satu pasal pun dalam UUD 45 itu yang bertentangan dengan agama. Apalagi Pancasila itu 100% Islam itu. Kenapa tidak mesti mengerti bahasa yang indah itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab, peri kemanusiaan. Musyawarah. Di Quran itu sampai ada surat musyawarah di Quran. Itu tidak bertentangan.
Pidana yang bertentangan hanya 1-2 pasal. Lainnya tidak. Jadi fikih juga itu. Wajib kita patuhi. Agama negeri-negeri kita, negeri harus dijaga, dilingkungi semua peraturan agama. Lihat semua. Jihad itu beda apa? Jihad itu membela negara. Nah, kalau enggak jihad tidak membela negara, jihadnya membela apa? Saya mau tanya. Jihad kan di jalan Allah. Kalau di jalan Tamrin, karena Allah enggak, ya tidak, Allah enggak suruh bangsa bunuh orang tidak bersalah. Apa dosanya Pak polisi itu? Ada berapa orang di situ? Itu menyalahi 100% menyalahi agama, itu udah bukan agama lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu jaga putra-putrinya, jangan ikuti paham-paham seperti itu. Mengkafirkan orang dan sebagainya, kayak dia benar sendiri. Kelakuannya membunuh sana, membunuh sini, mengusir orang dari kampungnya. Agama dari mana itu? Kitabnya apa itu? Quran yang mana yang dia baca? Agama yang benar itu pelajari Quran betul-betul. Rahmatan lil alamin itu pidato bulan Maulid itu. Diamalkan. Agama Islam rahmat, dipahami, rahmat untuk alam. Semua, rahmat untuk binatang lagi. Jangan bawa ayam di motor tuh pala di bawah, kaki di atas. Masih nggak punya rahmat itu. Muslim itu. Mati itu ayam, stres semua itu. Rahmat sama hewan aja nggak bisa. Mikir ke situ aja nggak bisa. Nggak punya perasaan pedih, kasihan ayam tuh digantung. Nah itulah, jadi tolonglah belajar agama ini bukan fanatik kepada mazhab. Tujuan belajar agama pemahaman, sekali lagi. Semua ini udah benar. Pemahamannya yang kurang. Tidak mau menggunakan falsafah itu. Mana bisa paham kata-kata dalam Al-Quran itu kalau tidak mau paham, berpikir. Akhirnya jadi begini. Apa aja yang ada di negara diajari benci. Aneh kan? Tidak ada dalam Islam itu ajaran kebencian. Ada kebencian, kita cinta kepada cinta negara. Apa yang merusak negara itu yang kita nggak suka. Kita lawan. Ya belum sekarang. Kalau seandainya negeri kita diserang, dari negeri manapun, tetangga atau dari manapun, wajib nggak jihad bela negara? Wajib. Kalau jihad mau rubuhin negara bukan jihad namanya, berontak, pengacau itu. Ya kan? Nah, insya Allah kita semua dapat hidayah. Baik, mohon maaf teman-teman ikhwan akhwat, SMS-nya tidak dapat lagi dijawab seluruhnya karena waktu kita sangat terbatas. Ustadz, kita rangkum bahasan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa yang sudah kita pahami Islam di Indonesia ini sudah benar. Hanya kurang apa? Jadi nggak perlu cari mazhab baru dari luar. Tapi pahamilah, dipahami dengan pemahaman yang rasional. Itu yang kita perlukan sekarang. Pemahaman yang rasional, bukan asal menghafal. Terus juga jangan katanya-katanya. Ya rusak kalau begini. Ya, kita pelajari dulu. Kalau kita korban kambing itu aja dulu satu pelajari. Dagingnya diantar ke langit apa disuruh kasih manusia di negeri ini? Kan kasih manusia di negeri ini berarti apa? Semua itu ibadah sosial itu untuk kepentingan manusia. Ibadah vertikal kepada Allah. Ibadah sosial ini lebih tinggi pahalanya. Melanggar hukum Allah, Allah ampuni sekarang. Melanggar kemanusiaan berat di akhirat. Menzolimi orang berat di akhirat. Itu yang membakar pesantren di Madura itu. Lihat nanti di akhirat, nangis darah mereka itu. Allah Maha Adil, tidak ada orang dizolimi gratis. Akan dihukum oleh Allah. Sekarang sudah banyak, cuma tak enak kita menyebutnya. Banyak, siapapun yang menzolimi akan kena bala. Allah akan kena hukum di dunia, di akhirat juga. Itu Islam di situ, tidak boleh zolim. Kepada hewan aja tidak boleh zolim, kepada manusia. Oh dia bukan Islam, manusia juga, hamba Allah juga dia. Tidak boleh kita ganggu. Apalagi sesama muslim, apalagi tetangga. Ini agama mengajarkan kasih sayang. Tidak ada agama di Quran hadis lihat ajaran kekejaman itu nggak ada. Nabi itu pernah ada kakek itu berzina. Itu kan dicambuk 100 kali. Nabi ambil lidi kurma itu, pelepah kurma itu, diikat 100, diikat, dipukul 1 kali, selesai. Rahmah agama ini. Kakek itu ada cabuk 100 kali 10 gak rubuh dia. Itu juga kalau di sana menyambuk itu mengepit kita barangnya, jadi nggak usah kenceng. Rahmat agama Islam itu, hanya bunyinya di pidana itu seperti keras, tapi di pengadilan sangat rahmat. Nanti pelajari itu kalau dihukum acara pidana Islam itu. Tertuduh boleh hak diam,
Terus dan bahkan tertuduh punya hak diam, gak usah dikorek-korek. Hak itu jaksa yang mesti cari bukti. Bila bukti tidak lengkap, bebas, diganti dengan ta'zir. Ta'zir itu sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim. Itu jarang, itu hudud dan qisas jarang diterapkan karena syaratnya berat. Itu rahmat. Tapi kenapa bunyi pasalnya sanksinya keras-keras? Sengaja preventif untuk mencegah orang jangan sampai berbuat salah. Begitu. Terus sanksi hukumnya juga elastis, nggak semua penjara. Nggak semua penjara. Kalau orang anak-anak kecil salah-salah sedikit gitu ya kasih hukum kerja. Anak ini suruh masuk pesantren 3 hari. Banyaklah cara supaya orang itu jadi baik. Nggak semua harus dikandangin di penjara. Yang berbahaya itu dikandangin. Koruptor itu juga nggak berbahaya. Dia bukan kriminal lainnya, bukan. Jadi nggak usah di penjara dikandangin. Bikin pabrik di hutan sana, suruh kerja di situ. Dia dapat pendidikan, bagaimana keluar keringat tuh. Dia mesti ngerasain bagaimana rakyat itu berterik matahari, berhujan-hujan untuk mencari sepiring nasi. Dia mau bazir poya-poya seperti itu. Kasih pendidikan supaya jadi orang baik. Begitu, nggak semua harus masuk penjara. Dan lebih baik penjara itu adalah pabrik. Jadi orang yang di penjara itu bekerja. 25-30% untuk jajan dia di situ, 7% buat anak istrinya. Kalau di penjara tanpa kerja, siapa mau kasih makan anak istrinya? Ini hukum pidana bukan kitab suci, nggak boleh diganti. Udah waktunya diganti sanksi hukumnya, cara-caranya. Ketinggalan kita. Tapi DPR itu kalau bikin undang-undang lama amat sih. Betul pidana lama, apa anggota DPR-nya ditambah, apa gimana? Saya nggak ngerti itu. Bapak anggota DPR kalau dengar ini coba dong. Banyaklah buat undang-undang dipercepat itu banyak. Hukum dagang juga sudah kedaluarsa banyak itu. Hukum dagang sudah usang dari zaman dulu, belum ada perubahan. Pidananya belum dirubah, diperbaharui. Habis mau happy melulu sih. Cobalah kerja keras di DPR itu. Ya, kalau sudah kerja keras mau naikkan fasilitas silahkan saja. Kalau memang uang negara ada nggak apa-apa. Kalau Anda kerja keras berhak mendapat imbalan yang baik. Tapi kalau ngobrol-ngobrol gini ya enggak lah. Ini sudah nggak bisa ditelaterkan lagi, masih banyak undang-undang yang belum dibuat. Semua harus bekerja keras, menciptakan negeri yang baik, negeri yang kuat. Di Eropa semua orang kerja keras, maju negerinya pantas. Film-film yang ada ditayangin di sini tuh anak-anak di sana, apa itu bohongan tuh sedikit itu, nggak pernah ditayangin bagaimana mahasiswa di Amerika itu menyelidiki katak berapa tahun, bagaimana ada yang di perpustakaan 15 jam, makanya mereka pada pinter semua, negerinya maju. Nah kita ditayangin anak-anak dari Eropa Amerika yang pang-pang itu, dia tiru dia itu, tidak niru yang maju banyak. Kerja keras semua itu, pemuda-pemuda di negara lain. Mau negerinya cepat maju. Kita ambil dari barat yang kotor-kotor itu, bukan yang baik diambil. Nah itulah yang harus kita jaga anak-anak kita itu. Dikasih mereka pelajaran. Kita harus bikin generasi yang akan datang jauh lompat lebih baik. Wajah di Quran Allah mengajarkan begitu. Pergantian generasi ini. Nah generasi yang akan datang ciptakanlah, kita yang ciptakan rumah tangga kita ini. Ciptakan anak-anak, sumbangkan pada negeri ini, pada agama, anak-anak yang soleh, pemimpin yang soleh, insinyur yang soleh itu, insya Allah kita berdoa kepada Allah. Malam hari kita bangun. Kita baca doa tadi, Rabbana hablana, Al-Furqan itu. Di dekat akhir, sebelum 2 ayat terakhir. Dibaca malam, malam dibaca. Minta pada Allah agar generasi yang akan datang bermutu, berkualitas, dan soleh. Insya Allah. Subhanallah. Ya, ikhwan akhwat, insya Allah apa yang kita dengar pada sore hari ini bersama Ustadz Zain Al-Hadi menumbuhkan rasa cinta kita pada negeri, karena sebagaimana yang tadi disampaikan, kemana keimanan dan ketakwaan kita kalau kita abai pada negeri tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Baiklah, semoga kita mampu mencintai orang-orang yang mencintai Allah, yang mencintai negeri ini, sehingga kita juga mendapatkan